Saya tadi malam mimpi ini. Kata saya, ini Cimeong mau pada apa? Kata saya. Itu pada waktu itu. Sampai ngarang. Dan kebetulan di mimpinya memang aneh. Memang aneh. Itu ada seekor naga besar. Naga besar. Saya injak dari kepala sampai ke ujung buntut tuh tidak ada apa-apanya, seolah kulit semua. Saya keluar, jadilah gerbang seperti kerajaan si naga itu. Itu sebelum ada retakan. Makanya pada waktu itu saya kebetulan, kalau tidak percaya tanya Pak Wardah, pernah ngobrol apa? Dusun Cimeong merupakan sebuah daerah yang berada di perbukitan di wilayah Kuningan bagian timur, tepatnya di Desa Cilayung, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan. Untuk menuju Dusun Cimeong, kita akan disuguhkan dengan akses jalan yang menanjak dan cukup ekstrim, dengan dihiasi lebatnya pepohonan yang sangat indah di sekitar perbukitan, membuat suasana cukup asri dan nyaman. Namun, di balik asrinya suasana menuju Dusun Cimeong, ada cerita pahit yang dirasakan warga asli Dusun Cimeong, tepatnya pada tanggal 1 Januari 2017, di mana hampir 208 jiwa harus mengungsi dan direlokasi ke Dusun Mekar Mulia oleh pemerintah. Seperti apa kisahnya? Simak terus hanya di Bewara Cileya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Abah Lurahnya ditulisan sih lagi berobat ke Mekarsari, semoga cepat sembuh. Jadi tujuan kita ke sini untuk menemui Abah Kardi atau Abah Lurah tidak berhasil. Semoga nanti kita di bawah bisa bicara atau berbincang-bincang dengan orang sekitar atau penduduk sekitar yang benar-benar paham apa yang terjadi di sini. Kalau dilihat hal mistik, saya kira nggak ada lah. Cuman itu gejala alam yang jelas ada retakan dari tengah kampung itu, sehingga tadi yang saya ceritakan bahwa retakan itu terjadi sebelum adanya retakan yang paling besar itu terakhir sekitar hampir tanggal 1 lah pada waktu itu, 1 Januari.
terjadi retakan, dan kebetulan memang kita udah beberapa kali ada musyawarah dengan masyarakat. Maksudnya begini, untuk menyelamatkan masyarakat dari bencana ini, kita sudah beberapa kali ada konsultasi dengan masyarakat, dengan Pak Camat, dengan desa. Kita ada wawancara, ada koordinasi ke Cimeong untuk bagaimana ini kalau terjadi bencana yang besar begitu. Sehingga pada waktu itu dari BPDB dan sebagainya pun sudah kontrol sebetulnya sebelum terjadi bencana terakhir itu. Dan kebetulan malam tanggal 1 itu, kebetulan tahun baru, terjadi hujan besar, hujan deras. Dan ada berita, dan kebetulan saya di desa dengan tim itu sedang piket pada waktu itu. Karena memang sudah dibentuk piket untuk kalau terjadi demikian di Cimeong gitu. Nah, akhirnya ada koordinasi, pertama kali pakai telepon dari Cimeong bahwa keadaan pembengkakan tanah atau retakan tanah itu semakin besar gitu. Ya, makanya saya suruh pada waktu itu langsung pakai HP, kata saya, tolong urus jiwa dulu, selamatkan dulu masyarakat, tarik ke daerah sini, kata saya pada waktu itu gitu. Dan alhamdulillah teman-teman yang ada di Cimeong, masyarakat di Cimeong, menurut pada waktu itu semua masyarakat ditarik ke daerah tengah atas, tepatnya depan masjid pada waktu itu, ditarik ke situ. Sampai terus berlalu itu masih kedengaran suara bukan geseran, jadi rumah yang hancur itu kedengaran, dak itu masih ada kedengaran. Ya, kalut masyarakat, kita pun di sini tidak bisa ke sana, tidak ada untuk istilahnya menjangkau ke sana. Akhirnya lewat telepon, dan ada juga yang lewat itu bukan walkie talkie ya. Itu pemberian dari BPDB pada waktu itu, karena memang tadinya sudah ada retakan gitu. Nah, setelah itu terjadi retakan pada malam tanggal 1 itu. Nah, kemudian di malam itu juga ada masyarakat yang kebetulan relawan, dia itu kalau tidak salah ada 3 orang pada waktu itu, dia memberanikan diri untuk naik. Di malam itu saya panggil ke desa dengan Pak Kuwu, katanya ya saya siap untuk naik melihat ke sana gitu. Akhirnya saya memberikan semacam pejangan lah. Kata saya, hati-hati, saya percaya kamu bisa insya Allah ke sana. Dan itu pun tidak melalui jalan ke hutan ke sini, karena jalan kelihatan longsor gitu. Sampai muter, satu pun terus koordinasi terus. Sudah sampai mana? Posisi sudah sampai mana? Akhirnya dia datang tuh dari sebelah utara, jadi melipir pasir masuk ke kampung. Katanya ke saya gitu di telepon. Alhamdulillah masyarakat sudah diposisikan di tempat yang perintahkan, dan tidak ada kecuali pada waktu itu 1 orang, itu pun sampai digeret, ditarik ibu-ibu, karena dia tidak mau pergi dari rumahnya, karena memang tidak terganggu sebelah sini, dekat batu yang besar itu tidak terganggu. Tapi tetap itu ditarik sama teman yang naik dari sini, dan alhamdulillah sampai pagi, alhamdulillah tidak ada yang istilahnya jiwa tuh selamat semua. Nah, kemudian
Dari situ akhirnya kita di sini berempuk dengan kepala desa, Pak Camat, BPDB gitu kan. Ini bagaimana gitu. Ya akhirnya dari yang direncanakan, karena kita sudah sosialisasi dari awal bahwa masyarakat ini harus bisa pindah karena memang akan terganggu, kelihatan dari bentuk pecahan-pecahan dan rumah yang sudah terganggu gitu kan. Nah akhirnya kita memutuskan dengan kepala desa dan Bapak Camat pada waktu itu, Pak Camat, Pak Pepen itu, untuk mengevakuasi masyarakat. Pagi-pagi kita siapkan semua, saya di sini membuat panitia secara mendadak gitu. Untuk yang menyiapkan makanan, artinya makanan itu masak nasi, masak air gitu. Maksudnya kan di sana tidak ada yang bisa masak gitu karena ada bencana gitu. Kita bikin di sini pos kecil-kecilan dan alhamdulillah saya perintahkan pada waktu itu dengan kepala desa, RT semua, masyarakat di sini membantu semua untuk masak, ditempatkan di sini di belakang SD. Kalau kita lihat itu alhamdulillah lah bantuan dari pemerintah, termasuk pada waktu itu Pak Bupati, Pak Asep, itu alhamdulillah. Malamnya kejadian longsor, paginya sudah ke sini, sudah melihat itu. Dan beliau juga memutuskan pada waktu itu memang tidak nyampe ke atas. Beliau sampai pakai kendaraan sendiri, pakai motor butut godong-godong karena jalannya di sini tertutup kan. Akhirnya pakai motor yang ketinggalan di jalan gitu, di orang Cimeong, sana naik sendiri dengan Pak Wakilnya pada waktu itu. Jadi sebetulnya ya sudah ada antisipasi karena memang tadinya sudah ada retakan-retakan. Kalaupun hal-hal magis itu ya kita kan tidak terlalu ini ya. Ya kebetulan pada waktu itu juga memang saya sebelum kejadian itu ya mungkin sebelum ada retakan itu ya kalau disebut bunga mimpi mungkin bunga mimpi gitu. Saya pada waktu itu sampai ngobrol dengan tetangga, Kak Warda, kata saya gini, saya tadi malam mimpi ini, kata saya, ini Cimeong mau ada apa, kata saya gitu. Itu pada waktu itu, sampai ngarah. Dan kebetulan di mimpinya memang aneh. Itu ada seekor naga besar. Saya injak dari kepala sampai ke ujung buntut tuh tidak ada apa-apanya, seolah kulit semua. Saya keluar, jadilah gerbang seperti kerajaan si naga itu. Itu sebelum ada retakan. Makanya pada waktu itu saya kebetulan, kalau tidak percaya tanya Pak Warda, pernah ngobrol apa Pak Heru sebelum kejadian Cimeong. Dari situ saya punya keyakinan, akhirnya punya keyakinan, oh kalau memang ada kejadian ini berarti harus dikosongkan gitu pikiran saya gitu.